Hansi Flick sepertinya perlu merenung kembali. Taktik high defensive line miliknya kini sudah sering terbaca dan dieksploitasi lawan. Kamis 6 November dini hari, taktik aneh ini membuat Barcelona nyaris kalah melawan klub Brugge. 3 gol bersarang ke gawang Wojciech Szczęsny yang membuat Barca kehilangan 2 poin. Musim lalu Hansi Flick berhasil juara dengan taktik serupa. Tapi musim ini, high defensive line justru berpotensi mengantarkan Barca ke jurang kematian. Statistik mencatat lini pertahanan Barca mulai goyah. Lalu, apakah ini saatnya Hansi Flick berbenah? Starting 11 Moment kali ini membahas taktik high defensive line Barca yang musim ini mulai terasa aneh. Simak pembahasannya karena kita akan ungkap bersama betapa mengerikannya potensi bencana Barca jika tidak segera berbenah. Sejak kedatangan Hansi Flick pada musim 2024-25, Barcelona telah menjelma menjadi mesin gol yang begitu menakutkan di seluruh kompetisi. Di bawah tangan dingin pelatih asal Jerman itu, Barca menemukan kembali identitas pemain menyerang yang selama ini menjadi ciri khas. Musim debut Flick menjadi musim debut yang cemerlang. Kunci utama kesuksesan era awal Hansi Flick ini sebenarnya terletak pada perpaduan antara serangan agresif dan struktur pertahanan tinggi yang menjadi ciri khas taktiknya di Jerman. Ia membawa filosofi gegenpressing yang pernah ia sempurnakan di Bayern Munich, memungkinkan tim merebut bola dengan cepat sesaat setelah bola dikuasai lawan. Taktik high defensive line Barca kala itu jadi buah bibir. Flick menerapkan strategi yang sangat jitu memerangkap setiap lawan yang dihadapi timnya. Bagi banyak orang, high defensive line memang beresiko, tapi di bawah Flick, taktik ini justru jadi senjata mematikan yang mengantarnya pada sejumlah gelar. Barcelona berkali-kali mempecundangi Real Madrid besutan Carlo Ancelotti dengan taktik high defensive line ini. Hasilnya mereka mengangkat 3 gelar domestik, La Liga, Copa del Rey, dan Supercopa de España. Barca juga berhasil melangkah ke semifinal UCL pertama mereka sejak 2014, meski akhirnya gagal mengangkat trofi juara. Sayangnya, setelah musim debut yang penuh pujian, narasi dan cerita tentang Barcelona kini berubah. Taktik high defensive line yang dahulu dibanggakan, sekarang panen kritikan. Taktik yang sama, musim lalu dikenal sebagai sebuah senjata pemusnah setiap lawan. Tapi kali ini high defensive line justru jadi taktik bunuh diri buat Barca. Hansi Flick mungkin terlalu percaya diri bahwa taktik yang ia usung akan kembali menghadirkan kesuksesan. Tapi musim ini, tim-tim lain terutama tim-tim La Liga tampaknya telah banyak belajar. Garis pertahanan tinggi Barca sekarang sering menjadi sasaran empuk bagi tim-tim yang sudah tahu cara mengeksploitasinya. 1 Oktober 2025, Barca tumbang 1-2 melawan Paris Saint-Germain. Ya, secara kualitas PSG mungkin jadi salah satu tim yang harusnya bisa menang melawan Barca. Tapi terlepas dari fakta itu, kita melihat garis pertahanan tinggi Flick dieksploitasi di sini. Gonçalo Ramos yang melakukan pergerakan dari belakang sukses mendobrak lini belakang Barca untuk cetak gol penentu. Paling parah terjadi saat laga melawan Sevilla. Bukan sekali 2 kali pertahanan Barca dijebol, melainkan 4 kali. Semua gol open play Sevilla di laga itu lahir dari kemampuan mereka mengekspos pertahanan tinggi Barca. Sejak saat itu semua orang mulai melihat bahwa taktik Flick barangkali sudah tak relevan dan berguna di La Liga musim ini. Laga kontra PSG dan Sevilla seharusnya bisa jadi pembelajaran buat Barcelona. Namun sayangnya masalah garis pertahanan tinggi justru kembali jadi senjata bunuh diri. Barca menantang klub Brugge di matchday keempat Liga Champions 2025-2026. Sayang, Azulgrana gagal memetik kemenangan melawan utusan Belgia itu. Laga sebetulnya berjalan cukup intens, di mana Barca dan Brugge sama-sama berbalas gol. Tapi sayangnya, Barca ada di posisi yang tidak menguntungkan di sini. 3 gol Brugge semuanya tercipta mengekspos garis pertahanan tinggi mereka. Kombinasi duet Nicolo Tresoldi dan Carlos Forbes membuat pertahanan Barcelona kewalahan. Di babak pertama, Forbes dan Tresoldi hanya butuh waktu 6 menit mengacak-ngacak pertahanan Barca yang amburadul itu.
Bruges menambah pundi-pundi golnya di menit 63 melalui Forbes, memupus harapan Barca yang sudah sempat mengejar lewat Ferran Torres dan Lamine Yamal. Barca bahkan nyaris kalah, andai kata gol Romeo Ferman yang merebut bola dari Wojciech Szczesny tidak dianulir oleh wasit. Barca menutup laga dengan hasil imbang 3-3 dan memperoleh 1 poin. Meski mendapat poin, pertahanan Barca pantas dikritik, bahkan oleh Eric Garcia yang juga menjadi bagian dari tembok pertahanan mereka. Mereka menciptakan banyak bahaya bagi kami, dengan 2 umpan mereka sudah berada di kotak penalti. Itu sesuatu yang jelas perlu kami tingkatkan. Kami kehilangan penguasaan bola di area sulit dan saya pikir kami perlu meminimalkannya, ujar Eric Garcia seperti dikutip via Barca Blaugranes. High defensive line musim ini adalah bencana. Seiring hasil seri melawan klub Bruges, pertanyaan untuk Hansi Flick terkait strategi yang satu ini kian menggunung. Kita semua melihat betapa buruknya garis pertahanan Barca musim ini. Lantas, kalau taktik yang sama bisa berhasil di musim lalu, kenapa sekarang tidak? Jawabannya cuma satu, Barca kehilangan sosok pemimpin. Taktik garis pertahanan tinggi, bagaimanapun adalah taktik rumit yang memerlukan satu leader di area belakang. Leader inilah yang akan mengatur garis pertahanan, kapan harus maju menekan lawan, dan kapan menentukan timing yang tepat untuk menjerat lawan. Musim lalu, peran vital itu dimainkan oleh Inigo Martinez. Martinez merupakan komunikator yang tahu kapan ia dan para bek Barca harus keluar menjerat lawan atau bertahan menjaga areanya. Sayangnya, Martinez sudah hengkang ke Al Nassr di musim panas kemarin. Kehilangannya praktis membuat Barca kini tak punya pemimpin. Tanggung jawab pemimpin lini belakang kini seringkali dipindahkan ke Ronald Araujo atau Pau Cubarsí yang musim lalu menjadi tandem Martinez. Sayangnya, 2 pemain ini belum pernah mengenyam pengalaman sebanyak Martinez. Mungkin inilah yang membuat mereka kesulitan mengatur barisan bertahan Barca sepanjang musim ini. Bisa dilihat dari gol-gol lawan yang mengeksploitasi garis pertahanan Barca, seperti gol klub Bruges, PSG, dan Sevilla. Ada saja masalah yang hadir di area pertahanan Azulgrana, mulai dari terlalu cepat naik, terlalu lambat turun, atau terlalu banyak mengirim back untuk membantu serangan. Akibat dari masalah lini belakang tadi, kekuatan lini depan pun terasa sia-sia. Bayangkan saja, lini depan yang digawangi Lamine Yamal, Marcus Rashford, Fermin Lopez, dan lainnya sudah susah payah cetak gol, lini belakang malah kasih gol mudah ke lawan. Itulah yang terjadi pada Barca di musim 2025-2026 ini. Semua masalah yang melanda Barcelona musim ini pada dasarnya bermuara pada satu hal. Kebutuhan akan evaluasi menyeluruh terhadap sistem permainan Hansi Flick. Apa yang dulu menjadi senjata pamungkas kini telah berubah menjadi kelemahan mendasar. Flick kini perlu ruang untuk merenung, bukan sekedar ruang untuk ikhlas menerima kekalahan. Pada dasarnya, statistik mencatat ada kemunduran cukup besar dari pertahanan Barca. Musim ini mereka mencatat rata-rata 1,18 kebobolan per laga di La Liga. Angka itu menempatkan Barca di urutan ke-10 tim dengan kebobolan terbanyak. Jauh berbeda dibanding musim lalu dengan rata 1,02 kebobolan, peringkat ke-16 kebobolan terbanyak. Sebagai perbandingan, Tottenham Hotspur asuhan Ange Postecoglou bisa jadi gambaran nyata sebuah tim yang semangat menyerang, tetapi loyo ketika bertahan. Musim lalu, Spurs finish di urutan ke-17, hanya setingkat dari zona degradasi. Mereka kebobolan rata-rata 1,7 gol per laga, di mana angka itu adalah kelima terbanyak di Premier League. Singkatnya, walau status Barcelona musim ini masih belum separah Tottenham Hotspur musim lalu, tren statistik menunjukkan ada pergerakan menuju ke arah Spurs. Mungkin Barca tidak akan terjun bebas seperti Spurs, tapi di kompetisi La Liga yang cuma didominasi 3 nama besar, margin kecil seperti ini jelas akan menentukan. Sementara high defensive line mereka masih jadi masalah, Real Madrid dan Atletico Madrid yang merupakan 2 kekuatan utama La Liga lainnya perlahan mulai mengejar. 2 raksasa ibu kota tercatat baru kebobolan 10 kali di La Liga. Angka tersebut menjadikan keduanya sebagai satu dari 4 tim dengan pertahanan terbaik La Liga musim ini. Kalau Tottenham Hotspur musim lalu terjerat jurang degradasi, maka Barcelona musim ini terancam kehilangan semua gelar mereka di musim 2024-2025.
Musim lalu, Ange Postecoglou memenangkan UEL karena ia berani mengubah taktik menjadi lebih defensif. Sekarang, Hansi Flick rasanya perlu melakukan hal serupa supaya gelar Barca musim lalu tidak jatuh ke tangan lawan. Itulah dia pembahasan mengenai taktik defensif line Barca yang musim ini mulai kelihatan aneh dan membuat para bek mereka menjadi lembek. Berkaca dari sejumlah laga yang memperlihatkan rapuhnya garis pertahanan tinggi Barca, menurut kalian, apa yang perlu diubah Hansi Flick Football Lovers? Tulis opini kalian di bawah ya. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian suka pembahasannya, silahkan tekan tombol like dan subscribe. Lalu nyalakan notifikasinya supaya kalian tak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Sampai jumpa di video selanjutnya.